Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ramadan, mahasiswa Universitas Terbuka Surakarta dengan NIM 8578666026. Di sini saya akan mempraktikkan gerak pada tumbuhan yaitu putri malu. Untuk alat dan bahan, satu buah penggaris, kemudian ada pohon putri malu. Untuk yang pertama, putri malu akan kita berikan sentuhan secara halus. Apakah yang akan terjadi pada daunnya? Daun putri malu akan kita berikan sentuhan secara halus. Apa yang terjadi pada daunnya? Daun putri malu menutup atau mengkatup secara perlahan. Daun putri malu kita berikan sentuhan secara sedang. Apa yang akan terjadi pada daunnya? Daun tersebut mengkatup atau menutup lebih cepat. Dan untuk yang terakhir atau yang ketiga, daun putri malu kita berikan sentuhan secara kasar. Apa yang terjadi pada daunnya? Otomatis daun putri malu akan menutup atau mengkatup secara cepat. Jadi dapat disimpulkan dari hasil percobaan tersebut bahwasanya apabila daun putri malu itu diberikan sentuhan secara halus, ia akan menutup secara perlahan. Untuk yang kedua, apabila daun putri malu diberikan sentuhan secara sedang, dia akan menutup secara lebih cepat. Apabila daun putri malu itu diberikan sentuhan secara kasar, ia akan menutup atau mengkatup secara sangat cepat. Demikian tadi video hasil pengamatan gerak pada tumbuhan putri malu. Apabila ada banyak salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ramadan, mahasiswa Universitas Terbuka Surakarta dengan NIM 8578666026. Di sini saya akan mempraktikkan praktik IPA, yaitu gerak pada tumbuhan putri malu, yaitu pada praktek IPA ada gerak tumbuhan Nyctinasty, di mana alat dan bahan di sini ada 2 buah kartu huruf A dan B. Kemudian ada kardus yang sudah dibungkus dengan kain plastik. Kemudian ada daun putri malu. Di sini yang satu atau belum menerima rangsangan. Untuk langkah pertama, kita akan berikan tanda terlebih dahulu pada daun putri malu A, dan kemudian yang satunya daun putri malu B. Kita akan memberikan rangsangan terlebih dahulu untuk daun putri malu A dan juga daun putri malu B. Setelah itu kita akan mencoba untuk menutup daun putri malu A dengan kardus yang kedap cahaya. Kita akan amati daun putri malu A dan B selama kurang lebih 30 menit. Kita lihat hasilnya nanti apa yang terjadi. Setelah kurang lebih 30 menit, marilah kita coba amati apa yang terjadi pada pohon putri malu bagian A dan juga B. Kita akan coba buka terlebih dahulu untuk putri malu yang berada di dalam kotak hitam. Apa yang terjadi? Dapat dilihat di sini daun putri malu ada sebagian yang sudah membuka daunnya dan juga sebagian yang masih mengkatup atau tertutup secara perlahan. Sedangkan daun putri malu bagian B atau yang terkena sinar atau di tempat yang terang ini otomatis terbuka dengan cepat, dikarenakan melalui bantuan udara ataupun bantuan cahaya yang terang. Ini saya dapat mengambil kesimpulan bahwa daun putri malu yang berada di dalam kotak hitam mengalami proses pembukaan daun yang sangat lambat, dimana karena tidak adanya cahaya. Kemudian untuk daun putri malu yang ada di B mengalami proses pembukaan daun dengan cepat, dimana ia dibantu oleh
udara ataupun cahaya. Demikian video praktikum IPA tentang niktinasti pada daun putri malu. Dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan praktek tentang ciri-ciri makhluk hidup gerak pada tumbuhan, yaitu gerak tropisme pada perkecambahan kacang hitam. Baiklah, untuk alat dan bahan di sini sudah saya sediakan 2 buah botol yang berisi tanaman kacang hitam yang nantinya akan kita beri label A dan B. Label ini akan kita tempelkan ke masing-masing botol. Satu label A, kemudian yang satu lagi adalah label B. Untuk botol A kita biarkan berdiri, dan kemudian untuk botol B kita buat mendatar seperti ini. Kita akan amati nantinya kurang lebih 3 hari ke depan apa yang akan terjadi dengan pertumbuhan kecambah hitam pada botol A dan juga botol B. Pengamatan di hari pertama pada proses geotropisme kecambah merah. Pada botol A terlihat tumbuhan berdiri tegak, sedangkan botol B sudah mulai melengkung atau mulai menegak. Pada botol B sudah terjadi perubahan di mana tumbuhan atau batangnya menjadi bengkok ke atas. Ini menunjukkan bahwa botol B mengalami proses geotropisme negatif. Kita akan lihat kondisi nanti pada waktu sore hari. Pada sore hari di mana botol A tetap tumbuh tegak berdiri, sedangkan untuk botol B tetap mengalami perubahan sedikit demi sedikit, yaitu mengalami geotropisme. Dengan kondisi yang ada, dipastikan bahwa botol B akan mengalami sedikit kendala terkait pertumbuhan batangnya. Setelah melakukan praktik geotropisme, dapat disimpulkan bahwa tanaman kacang hijau dalam pot A diletakkan menghadap vertikal akan tumbuh seperti tanaman biasa, mendekati arah gravitasi. Peristiwa ini disebut geotropisme positif. Sedangkan tanaman kacang hijau dalam pot B diletakkan horizontal atau mendatar, maka batangnya akan membengkok ke atas, menjauhi tanah atau gravitasi. Peristiwa ini disebut geotropisme negatif. Sebagai catatan, saya langsung menggunakan tanaman kacang hijau yang sudah ditanam sebelumnya agar pengamatan lebih maksimal dan terlihat jelas perubahannya. Demikian praktikum saya tentang gerak geotropisme pada tumbuhan kacang hijau. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.